Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram, masih dalam bab miyah atau air. Sekarang kita masuk hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Sakhr, sad, kha dan ra. Berasal dari suku Ad-Daus di Yaman. Ya, memang terjadi silang pendapat siapa nama aslinya. Ya, kurang lebih sampai 20 aqwal lebih bercerita atau silang pendapat tentang nama aslinya. Ada yang bilang nama aslinya ya Abu Hurairah, walaupun masyhur di tengah kita karena dia suka bawa apa katanya? Kucing, sehingga dijuluki dengan Abu Hurairah. Tapi yang masyhur memang, yang kuat namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr. Beliau ini bertemu dengan Nabi SAW tidak lama, ya tidak sampai 3 tahun, karena beliau dahulu di kampungnya di Yaman, di suku Daus, datang sahabat Amr ibn Tufail, sama satu kampung. Tapi beliau ini sudah kenal Nabi lama. Kemudian beliau pulang ke kampung halamannya berdakwah di kampungnya di suku Ad-Daus. Dan tidak ada yang memenuhi panggilannya kecuali Abu Hurairah. Tapi dari situ Allah berikan keberkahan ya melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersemangat sekali luar biasa. Akhirnya dia pindah dari Yaman ke Madinah. Ya, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi SAW. Ya, sampai dia dijuluki juga Ashabus Suffah. Itu orang-orang yang tinggalnya di emperan masjid, di pojokan di belakang. Karena tidak punya rumah, tidak punya keluarga, akhirnya dia tidur apa? Bahasa kasarnya ngemper, tau ngemper? Ya, itu Ashabus Suffah. Karena memang kondisinya miskin, ya tidak ada keluarga, tapi ini dilalui dengan sabar oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dan jangan dikira Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pas belajar langsung dimudahkan, tidak. Bahkan dia sempat mengeluh kepada Nabi, aduh susah nih ngafal. Ya, tapi didoakan oleh Nabi, diminta ridanya, kemudian didoakan, dipakaikan kepada Abu Hurairah. Sejak itulah Abu Hurairah ya hafalannya luar biasa kuat. Barokah doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya dia ambil asbab. Dia tetap belajar, ya dia menyertai Nabi, dia minta doanya Nabi. Ya, bukan cuma ngarep doa doang, enggak. Tapi setelah itu beliau menjadi orang yang paling bersemangat untuk belajar. Lihat, walaupun tidak lama berjumpa dengan Nabi, cuma 2 tahun 7 bulan kalau nggak salah, nggak sampai 3 tahun. Tapi beliau termasuk orang yang paling banyak apanya? Hadisnya. Tapi menariknya tadi, ketika Amr ibn Tufail berdakwah di kampungnya, tidak ada yang menerima seruannya kecuali 1 orang, Abu Hurairah. Itu sudah luar biasa. Ya, berapa banyak pahala jariah yang akan mengalir untuk siapa? Amr ibn Tufail. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan dakwah, jangan pernah meremehkan ta'limun nas al khair. Ajari mereka, walaupun perkara-perkara yang mungkin kita anggap remeh, apalagi perkara-perkara besar. Ya, jangan pernah lihat bagaimana nanti terima atau tidak. Ya, yang penting dia telah menyampaikan, yang penting dia telah berdakwah. Hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana juga kisahnya penulis Alfiyah Ibn Malik. Ya, orang sampai sekarang walaupun
NU misalkan atau yang lainnya pasti kenal namanya Alfiyah apa? Ibnu Malik. Bahkan dijadiin konser, dijadiin nyanyian. Apa awalnya? Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki nahmadu rabbillah khairu maliki. Sampai tangannya begini-begini kayak konser. Itu bahkan di pondok-pondok itu wajib semua dihafal. Padahal baitnya berapa? Kurang lebih 1002 bait. Yang tadinya dari 2000 diringkas menjadi 1000, makanya namanya Alfiyah. Nah, ketika beliau berdakwah itu ngajari manusia itu di masjid, ba'da subuh dia teriakin orang-orang, wahai manusia sini kata dia. Ngapain? Belajar apa? Nahwu sorof. Belajar nahwu sorof. Subuh belajar apa? Nahwu sorof. Tidak ada yang memenuhi panggilan dia kecuali satu orang ada. Tapi dari satu orang ini betul-betul diajari, dididik, ya akhirnya Allah berikan keberkahan sampai hari ini kitabnya masyhur, terkenal dan dipelajari. Ya, jadi jangan lihat banyaknya pengikut, banyaknya followers, tapi bagaimana dia ikhlas berdakwah, mengajak manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah sepenggal siapa? Abu Hurairah. Qala, beliau berkata yakni Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun, akhrajahu Muslimun. La yaktasil ahadukum, janganlah, lanya di situ larangan, namanya la nahi, ditandai dengan sukun pada fi'il mudhari setelahnya, maka dibaca yaktasil, artinya janganlah. Tapi kalau dia lanya la nafi, artinya tidak, maka ditandai dengan dhammah, la yaktasilu. Ya, ini belajar nahu, gara-gara huruf la, dia la apa, maka berpengaruh pada makna. Maka la di sini bentuknya larangan, janganlah, bukan tidak. Bedakan ya antara jangan dengan apa? Tidak. Janganlah salah seorang kalian mandi fil ma'id daim, di dalam air daim itu yang diam, tidak bergerak. Mungkin di apa? Bathtub, ya, apa ini? Di ember yang gede, mandi dia nyemplung di situ. Wa huwa junubun, dalam keadaan dia sedang junub. Ya, bisa karena berhubungan suami istri, atau memang dia ihtilam dan sebab-sebab lainnya yang menyebabkan atau mengharuskan dia mandi wajib. Kalau wanita mungkin selesai dari haid, ya, atau selesai dari nifas. Di sini ada larangan dari Nabi Muhammad SAW mandi di dalamnya. Padahal airnya tidak bergerak, airnya tidak mengalir, ditambah dia lagi apa? Junub. Dan di sini ada larangan, kaidah ya qawaid fikihnya, setiap larangan pasti mengandung mudarat di dalamnya sehingga dilarang. Dan pasti itu memang kejadian. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melarang sesuatu yang tidak terjadi. Karena sesuatu ini terjadi, maka dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita main sedikit qawaid fikihnya. Jadi qawaid fikih itu ya adalah rumusan dari masail-masail yang ada, dikaji, ditelaah, dikumpulkan, kemudian menghasilkan rumusan. Itu namanya qawaid fiqhiyah. Itu namanya apa? Qawaid fiqhiyah. Misalkan bahas salat ada niat, harus ada niat. Ketika bahas puasa ada niatnya juga. Ketika bahas haji harus ada niat di situ. Bahas umroh ada niat, bahas zakat ada niat. Maka dikeluarkanlah kaidah atau rumusan bahwasanya seluruh ibadah harus disertai niat. Itu namanya qawaid. Ya, itu namanya kaidah atau rumusan. Dan ini berlaku juga namanya kaidah bukan hanya dalam bab fikih, tapi dalam bab-bab lain di luar itu. Ya, kalau bahasa sekarang kerennya misalkan quote,
Ya, kata-kata yang bersifat apa? Mutiara dan seterusnya. Ya, misalkan pernah dengar kata mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu disebut kaidah. Itu disebut apa? Kaidah. Kenapa dia berbicara seperti ini atau membuat kaidah seperti ini? Karena memang sepanjang pengalaman dia, ya, dari mungkin dunia kesehatan, kemudian ekonomi dan seterusnya, yang namanya mencegah ternyata memang betul lebih baik daripada apa? Mengobati. Walaupun tidak paten setiap masail. Ya, misalkan sudah sakit keras, tenang, saya punya kaidahnya nanya. Mencegah lebih baik daripada apa? Mengobati. Terus dicegah nggak diobati, ya keburu mati orangnya. Ya, itu namanya kaidah. Jadi terkadang kaidah itu ada yang keluar dari problem-problem yang ada, satuan-satuannya. Tapi secara global dia mencakup semua masail. Itu namanya apa? Kaidah. Ya, dan ini antum bisa bentuk sendiri selama sepanjang pengalaman. Misalkan antum berkenalan sama orang minjem duit, ya udah lama nggak dibalikin. Sama si B lagi ternyata berteman minjem apa? Duit lagi nggak dibalikin. Akhirnya dia bikin kaidah. Pokoknya kalau ada yang minjem duit, gua nggak akan kasih. Ya. Karena selama ini ya sekali dia pinjam duit nggak pernah apa? Balik. Iya, galakan dia ditagih. Itu juga namanya apa? Kaidah. Di fikih juga ada. Di fikih juga apa? Ada yang namanya kaidah fikih. Salah satunya ini, yang namanya larangan pasti apa? Di dalamnya ada mudarat. Bisa dipahami ya? Begitu juga kebalikannya. Setiap perintah pasti karena ada maslahat di dalamnya. Mau dia tahu atau tidak itu urusan dia. Kenapa tidak mau mencari tahu? Yang pasti syariat ketika melarang pasti ada mudarat di dalamnya. Kalau dia langgar bisa jadi kena mudaratnya dia. Ya, begitu juga dalam hal perintah pasti di dalamnya ada apa? Maslahat. Misalkan Allah perintahkan ibadah kepada Allah, ada maslahatnya? Ada. Ya, ketenangan hati, mafhum, akan ada kebahagiaan dunia dan akhirat dan seterusnya. Banyak faedah-faedahnya disebutkan di dalam hadis-hadis atau ayat-ayat. Begitu juga Allah melarang bentuk kesyirikan. Kira-kira ada mudaratnya enggak? Ada, banyak. Ya, bisa menghapuskan amal dia, bisa menyebabkan dia sengsara dunia dan akhirat. Ya, bisa dijauhkan dari rahmatnya Allah, bisa dilaknat, dimurkai oleh Allah dan seterusnya. Banyak. Ya, begitu juga ini. Ketika Nabi Muhammad SAW melarang orang mandi di mana? Air yang tidak mengalir. Ya, tanya aja nanti ya kalau ada Pak Dokter, kira-kira mudaratnya apa? Ya, ada kolam kecil biasa ya. Kalau dulu mungkin di rumah antum juga masih ada ya kolam ya. Kamar mandi masuk terus ada kolam kotak. Masih ada kan? Masih ya. Kalau sini nggak ada, sana pakainya ember. Di sini juga nggak ada, kayaknya ember. Kalau dulu masuk kamar mandi sudah ada apanya? Kolam. Ya, domelin suruh bersihin. Kalau nggak kasih ikan karena banyak jentik. Ya, mafhum, dia nyemplung di situ. Mafhum, kemudian tinggal aja pergi. Ya, kira-kira ada nggak mudaratnya untuk orang lain nanti setelahnya? Pasti ada. Makanya di sini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melarang mandi nyemplung ke dalam apa? Tempat yang di situ airnya tidak mengalir, ditambah wahwa junubun. Maka kita bahas sekarang hukum mandi orang yang junub di air yang daim, yang tenang, yang tidak mengalir. Al-Hafidz An-Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, qala al-ulama'u min ashabina. Ashabina maksudnya Syafi'iyah. Ya, sekarang kita ini belajarnya memang lebih condong ke muqaranah fikihnya. Ya, karena belajar fikih itu ada beberapa metode. Ada metode madhab. Kalau madhab berarti kita fokus di satu madhab, enggak kemana-mana. Ya, ini cocok memang untuk pemula, cocok untuk mereka yang ingin menggapai masail secara total, keseluruhan, tanpa pusing madhab B, madhab C. Dia fokus satu. Ya, masalahnya terkadang kalau sudah di sini nggak mau naik dia. Ya, dia stuck di sini.
akhirnya menganggap pendapat ini yang paling apa? Benar segala-galanya. Yang lain pasti batil karena mereka bukan mazhab kami. Makanya dulu di Mekah itu di Masjidil Haram ada 3 mihrab atau 4 mihrab. Ada mihrabnya siapa? Syafi'iyah, Hambaliyah, Malik, Ahnaf. Jadi sholatnya nggak boleh, nggak mau berjamaah bareng. Menurut mereka kalau saya sholat di belakang Malikiyah batal sholat saya. Begini juga yang lainnya. Akhirnya sholatnya 4 kali. Misalkan Syafi'iyah dulu, Allahu Akbar selesai. Oh, mana yang madhab Hambali, ngumpul di mihrabnya Hambali. Itu di zaman-zamannya ketika Saudi masih dikuasai oleh Turki. Tapi ketika sudah merdeka dari Turki, dihancurin semuanya itu. Ya, yang ada hanya satu madhab memang, dominannya Hanabilah. Tapi sekali lagi, bukan berarti untuk taklid, tapi untuk melihat masail secara total. Nanti dia naik lagi, tetap perbandingan dia. Bisa jadi dia basicnya Hambali, tapi ketika ada masail yang menurut dia ini tidak sesuai dengan dalil, akhirnya dia lebih condong ke Syafi'iyah dalam masalah ini. Ya, jadi kenapa dibikin mazhab? Dalam rangka mempermudah saja, untuk fokus satu dulu. Ya, sebelum dia menggapai yang namanya muqaranah perbandingan. Adapun yang sekarang kita lakukan adalah sisinya apa? Muqaranah perbandingan. Jadi menurut orang-orang Syafi'iyah, hukumnya makruh mandi di mana? Air yang tenang. Walaupun airnya sedikit, walaupun banyak, maka hukum asalnya kata mereka adalah apa? Makruh. Kalau makruh berarti apa? Kalau dikerjakan tidak apa? Berdosa. Sini mami ya. Jadi hukumnya apa? Di sisi orang-orang Syafi'iyah, kebanyakan orang-orang Syafi'iyah hukumnya yukrah al-iktisal fil ma'ir raqid qalilan kana au katsira. Dimakruhkan mandi di air yang raqid, yang tenang tadi, tidak mengalir, walaupun airnya banyak, walaupun airnya sedikit. Hukumnya apa? Makruh. Ya. Bahkan mereka sampai merembet di tempat-tempat mata air yang dia tidak mengalir, ngumpul di situ. Maka sama menurut mereka hukumnya juga apa? Makruh. Adapun Asy-Syaukani, ya Syaukani ini dia tidak bermadzhab. Dia kembalikan ke ahlul hadis. Jadi dia cek hadisnya sahih atau tidak. Kalau dia sahih berarti hujjah. Kemudian dia kaji dengan ilmu alatnya seperti usul fikih dan qawaid fikihnya. Dia mengatakan, kita lihat ada enggak pemaling dari larangan yaitu haram menuju makruh. Karena secara usul fikih yang namanya larangan pasti akan memberikan faedah haram. Enggak boleh haram. Dan ini ada larangan, la yattasil. Hukum asal larangan adalah apa? Haram. Sebenarnya ya, walaupun ini sekarang kembalinya ke usul fikih. Ya, apakah larangan itu memberikan faedah haram atau makruh? Terjadi silang pendapat. Kalau jumhur dirinci, kalau larangan ini dalam perkara-perkara yang fundamental, yang perkara pokok atau usul, maka dia haram. Seperti masalah tauhid, masalah-masalah yang sholat 5 waktu yang pokoknya bukan turunannya, maka dia akan memberikan faedah apa? Haram. Tapi kalau larangan ini kepada perkara adab, ya perkara-perkara yang sifatnya adab atau perangai, maka tidak sampai haram, tapi apa? Makruh. Seperti mandi di dalam bak itu, ya ini bukan perkara-perkara yang sifatnya fundamental, bukan. Maka menurut mereka ini larinya ke makruh. Ya itu di dalam usul fikih. Tapi Allah alam yang rajih dan dikuatkan oleh beberapa a'imah seperti Syekhul Islam, orang-orang belakangan juga Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin yang lainnya, yang namanya hukum asal larangan semuanya haram. Hukum asal larangan semuanya apa? Haram. Walaupun haram bertingkat-tingkat, enggak sama. Ya, maka dari sini la yaktasil ahadukum, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram, dia telah melakukan dosa ketika melakukannya. Sudah ya. Haram ini
bisa turun pangkat menjadi makruh kalau ada pemalingnya. Misalkan dalam contoh kasus, kata Nabi, kalau buang hajat jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari. Betul ya? Di Umdatul Ahkam. Ya, berarti hukum asalnya haram, tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika buang hajat, ya pernah dalam satu peristiwa dilihat oleh Abdullah bin Umar, ternyata Nabi menghadap atau membelakangi kiblat. Maka dari sana para ulama mengatakan dari haram yang larangan tadi turun pangkat menjadi apa? Makruh. Kenapa? Karena Nabi sendiri melakukannya. Nabi yang berucap dan Nabi yang melakukannya. Maka turun pangkat menjadi apa? Makruh. Nah, kata Syaukani, ya beliau melihat tidak ada pemalingan dari haram ke makruh, maka dikembalikan ke masal bahwasanya mandi di situ hukumnya haram. Bahwasanya mandi di sana hukumnya jadi apa? Jadi haram. Jadi ya, ini sedikit kita campur, ada belajar sirahnya, ada belajar qawaid fiqhiyahnya, dan ada belajar usul. Apa usulnya kita petik? Setiap larangan itu memberikan faedah haram. Ya, setiap larangan memberikan faedah apa? Haram. Ya. Dan haram ini bisa turun pangkat ketika ada pemalingnya. Dari haram turun menjadi apa? Makruh. Ya. Misalkan, ya Allah larang la tusyriku billahi syai'a, janganlah kalian menyekutukan Allah, maka hukumnya dia juga haram, tapi haramnya ini besar. Ya, bukan hanya dosa besar, tapi jatuhnya ke syirik. Karena banyak ancamannya, kekal di dalam neraka, tidak diampuni oleh Allah, ya hapus amalannya. Berbeda dengan ini, haram juga, tapi nggak bisa disamakan haramnya dengan kesyirikan. Minimalnya dia jatuh dalam dosa kecil karena tidak diancam dengan ya ancaman dunia maupun akhirat. Tetap ketika orang melakukan haram, ya perkara yang diharamkan, maka dia telah melakukan dosa. Tapi nanti dilihat, kalau ada ancaman dunia, ancaman akhirat yang besar, ya besar berarti dia dosanya, bahkan bisa mencapai derajat syirik dan kufur. Tapi kalau cuma bilang haram, larangan, tanpa diikat dengan dosa akibat atau siksa, maka dia jatuhnya dosa kecil. Maka dia jatuhnya apa? Dosa kecil. Serius ya? Hah? Jadi haram juga bertingkat-tingkat, tidak sama antara yang lain, antara yang satu dengan yang lain. Ya walaupun dia dosa kecil tetap dosa. Ya walaupun dia dosa kecil, nggak apa-apa lah dosa kecil ini, terus dia nyemplung. Ya dulu ada waktu di Yaman kan, ada kamar mandi ini ember, ya padahal di sebelahnya kan ada kloset, ada ember buat nampung air. Ya kenapa dia nya di ember bukan di kloset gitu. Udah gitu nggak disiram lagi di dalam embernya. Ya walaupun itu nggak masuk dosa besar, tetap dosa kecil yang harus ditakzir, diperingati. Ya kan ini perkaranya menjijikan dan seterusnya. Gitu juga mungkin ya ketika bapaknya masuk kamar mandi, ini kenapa kolamnya butak begini? Kira-kira diomelin nggak anaknya? Ya? Omelin lah, walaupun dia dosa kecil. Masa diam aja? Ya bisa jadi apa? Gara-gara dia mandi di situ, ya bakteri dia ngumpul di situ, kotorannya ngumpul di situ, akhirnya bikin apa? Mudarat buat orang yang setelahnya. Akhirnya orang jijik nggak mau, akhirnya dibuangkan air itu, sayang. Ya yang air yang banyak seperti itu. Padahal kalau dia mandi saja diciduk, mungkin hanya beberapa yang bisa diambil. Tapi kalau dia nyemplung semuanya, akhirnya airnya apa? Kotor semuanya. Ya jadi ini termasuk dosa haram hukumnya. Ya, wallahu alam yang rajih hukumnya haram bukan makruh. Nah, ini namanya perbandingan. Ya kita bawakan kalamnya dari Syafi'iyah misalkan, dari yang Hambali atau dari yang lainnya, mafhum? Maka yang rajih wallahu alam hukumnya haram. Asalnya kenapa? Karena hukum larangan asalnya adalah memberikan faedah apa? Haram. Jadi memang ya. Jadi nggak masalah untuk mau bermadhab, mau pakai caranya al hadis. Yang penting
ya dia punya pegangan, punya dalil untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang juga yang merojikan kalau untuk pemula bagusnya bermazhab memang. Biar dia fokus satu poin gitu. Mafhum, nanti kalau udah berkembang boleh dia apa? Pakai muqarrarah. Qala fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita bahas masail turunannya. Hal yartafi'ul hadath idza iktasala fil ma'id daim. Apakah hadasnya dia akan terangkat apabila dia mandi di air tersebut? Kan dia junub tadi. Ya, terus nyemplung. Mafhum? Kan nyemplung. Sekarang hadasnya dia terangkat nggak? Dia sudah suci atau belum? Nah, itu masailnya. Bisa dipahami ya? Masailnya. Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitab Muhalla berkata, annahu la yartafi' mutlaqa. Yang seperti ini modelnya, dia tidak terangkat hadasnya. Berarti dia masih junub, berarti dia belum suci. Alasannya apa? Karena larangan selain berfaedah haram, maka juga fasad. Apa itu fasad? Rusak. Ketika rusak, maka apa? Ya, tidak sah. Contohnya, larangan jual beli setelah azan pertama, ya Jumatan. Ada larangannya. Ya, mafhum? Berarti jual beli hukumnya haram. Mafhum? Kemudian efeknya sah tidak akadnya, maka dia memberikan faedah fasad, rusak, nggak sah. Harus dikembalikan barangnya, kembalikan uangnya, karena nggak sah. Begitu juga, ya larangan mandi di dalam apa? Kolam atau air yang tidak mengalir. Pertama hukumnya apa? Haram. Yang kedua memberikan faedah fasad, nggak sah. Berarti dia masih apa? Junub. Belum apa? Belum tohara, belum suci. Padahal udah banjir semua nih badan-badannya, dia sudah niat. Maka nanti dipahami, barakallahu fikum, apakah larangan ini kembali kepada zatnya mandi atau dalam perkara lain? Kira-kira Nabi melarang ini apakah kembali ke mandinya atau kepada faktor yang lain kira-kira? Ah, di sanalah terjadi nanti silang pendapat. Maksudnya gimana? Misalkan kalau dia larinya ke dalam zat yang ingin kita kerjakan atau ibadah yang kita kerjakan, maka dia menjadi apa? Batal. Tapi kalau dia di luar, tidak terpengaruh, tidak terikat dengan zat ibadahnya, maka tetap sah, tidak rusak. Misalkan kasih contoh, ya larangan isbal, ya sholat tapi isbal, isbal dilarang, dilarang. Ya, apakah larangan isbal ini terikat dengan sholat? Tidak. Ketika orang sholat ternyata isbal, maka apa? Sah atau tidak sah sholatnya? Sah, karena isbal tidak terikat dengan apa? Dengan sholat. Jadi mami ya. Misalkan dibahas juga oleh para ulama, sholat di tanah atau di tempat curian. Dia nyuri tanah, nyuri rumah orang, terus sholat di dalamnya. Kira-kira larangan mencuri, mengambil haknya orang lain itu terikat dengan sholat atau tidak? Tidak. Berarti dia sholat di dalamnya apa? Sah. Jadi mami ya. Kayak misalkan banyak nanya, sholat di masjid atau musolah bank? Ya, padahal bank ma'ruf dengan apa? Transaksi riba. Ya, bisa jadi bangunan masjidnya juga dari hasil apa? Riba. Terus dia sholat di situ, sah atau tidak? Kenapa sah? Iya, bangunannya tidak terikat dengan sholat. Jadi larangan riba, ya, atau membangun masjid dengan hasil riba tidak terikat dengan apa? Dengan apa tuh namanya? Sholat. Kalau misalkan dia pakai harir, lelaki nih, pakai sutra, ya nggak boleh laki-laki pakai apa? Sutra. Kemudian dia sholat menggunakan apa? Sutra tadi. Kira-kira sah nggak sholatnya? Hah? Apakah larangan sutra ini ya terikat dengan sholat atau syarat sholat?
Terikat. Ada ulama yang mengatakan dia terikat karena dia terikat dengan menutup aurat. Ya, nggak boleh menutup aurat dengan perkara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada khilaf di sana. Jadi ada yang bilang sah, ada yang tidak. Nah, sama dalam kasus ini, ketika dia pengen ibadah, apa ibadahnya? Mandi wajib itu ibadah. Dosa dia kalau nggak mandi, terus lagi apa? Sholat dalam keadaan belum mandi wajib, nggak sah sholatnya. Bahkan dikafirkan oleh para ulama ketika dia ngeyel, bodo amat masa perlu mandi. Ya, sampai dikafirkan oleh para ulama ketika apa? Dia menentang, kata dia nggak masalah, kata dia. Ya, atau dia sengajain aja bodo amat, kata dia. Terus dia sholat tanpa mandi apa? Wajib atau tanpa berudu. Maka para ulama menegaskan kafirnya orang tersebut. Ya, jadi mandi wajib ini adalah ibadah. Tapi sekarang dilarang oleh Nabi, jangan mandi di mana? Air yang tergenang. Kira-kira larinya kemana itu larangan? Ke mandinya atau di luar? Kira-kira, ayo ahli fuqaha ini, para fuqaha. Kira-kira. Di sana terjadi silang pendapat. Ada ulama yang mengatakan alasan kenapa Nabi melarang, ya berkerucut pada 2 poin. Ada yang bilang, ya ketika dia nyemplung, maka airnya jadi mustakmal. Ya, karena air yang suci bercampur dengan tohir. Kita tohir manusia. Nyemplung ke situ, misalkan kakinya nyemplung. Ya, berarti sekarang airnya berubah jadi apa? Tohir. Sedangkan tohir tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan, ya kenapa Nabi melarang mandi di air yang tergenang? Alasannya apa? Karena nanti bisa kotor, bisa keruh, bisa jijik, orang nggak akan mau pakai. Jadi akar masalahnya terjadi silang pendapat alasan kenapa Nabi melarang. Karena alasan ini ada 2 model juga. Ada yang mansusoh, ada yang mustanbatoh. Apa itu mansusoh? Langsung dinaskan oleh Nabi. Alasannya adalah A. Ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa lagi. Karena alasannya adalah apa? A. Tapi ada nas tidak diberikan alasannya. Di situ disebut dengan alasan mustanbatoh. Apa mustanbatoh? Para ulama mencari, mengkaji kira-kira apa. Makanya kalau alasannya mustanbatoh, sering nanti terjadi silang pendapat. Sudah ya? Seru belajar fikih. Pusing-pusing banyak. Jadi kembali ke akar masalah. Alasan Nabi kan nggak disebutkan di sini. Layak tasil, janganlah kalian mandi. Nah, apa alasannya? Sekali lagi alasan ada 2 model. Yang pertama apa? Mansusoh. Apa mansusoh? Langsung disebut. Langsung apa? Disebut. Ya, misalkan larangan makan bangkai, makan babi, disebut alasannya innahu rijs. Dia itu najis. Ya, dia perkara yang khabith. Ya sudah, berarti apa? Nggak boleh karena ada alasannya. Tapi ada juga larangan tapi tidak disebutkan namanya alasannya. Akhirnya para ulama kira-kira menebak, kira-kira apa ya? Nanti kalau dari alasan ini akan tumbuh bercabang masail di atasnya. Ya, ketika dia berkata itu alasannya, gara-garanya nanti alasannya kalau dia nyemplung airnya jadi mustakmal. Apa mustakmal? Ya, bercampur dengan benda yang tahir sehingga dari suci mensucikan berubah menjadi hanya sekedar suci saja. Berarti dia mandi di dalamnya nggak sah. Ini ya. Tapi kalau dia berpendapat itu larangannya gara-garanya nanti apa? Bisa jelek airnya, tercemar airnya, kotor airnya, ada bakteri dan seterusnya. Sehingga orang tidak mau pakai, ditinggalkan. Ya, jadi kalau begitu alasannya, kalau dia nyemplung semua sudah basah, maka sah atau tidak? Sah. Jadi ya, tadi misalkan contohnya, ya Nabi memerintahkan kita mencuci air liur anjing sebanyak berapa kali? Nanti disebutkan 7 kali dengan air, yang ke-8 dengan tanah, atau 7 yang pertama dengan tanah. Kira-kira Nabi sebutkan alasannya enggak? Apakah dia najis atau tidak?
Ada alasannya di situ? Ayo mah ada? Nggak ada. Makanya para ulama ya mencari alasan. Ada yang bilang alasannya najis, ada yang bilang alasannya ya sudah memang begitu perintahnya, nggak usah banyak ini beristihad, katanya begitu. Mafhum? Atau ada yang mengatakan alasannya ya supaya begini dan begitu, ada lagi alasan yang lainnya. Mafhum? Misalkan anggap najis alasannya, maka dari sana mereka mengatakan tidak wajib dengan air dan tanah, boleh pakai sabun, boleh pakai rinso, boleh pakai apa lagi, deterjen, pengepelan lantai. Nah, karena berpijak dari alasan. Karena sekali lagi hukum itu akan berjalan berporos berdasarkan ilah atau alasan. Begitu. Jadi sekali lagi, apa hukumnya orang mandi di dalam terangkat enggak hadasnya? Terjadi silang apa? Pendapat. Dari mana akar masalahnya? Dari menentukan ilah. Apa itu ilah? Alasan larangan. Kalau dia mengatakan alasan larangannya adalah menyebabkan mustakmal, berarti tidak sah. Ya, kalau tidak sah berarti ya nggak sah. Ya, berarti dia tetap dalam keadaan apa? Junub. Tapi kalau mengatakan itu larangannya ya bisa menyebabkan airnya kotor, keruh, sehingga orang ketika masuk belakangan, ih, ini orang jorok banget ini, jijik nih mandi di situ. Berani ya tuh mandi di situ. Nih misalkan ada kolam nih, orang masuk itu kan kita nungguin di belakang. Gak taunya dia nyembur di situ, pas kita masuk, astagfirullah, kolamnya mandi antum di situ, ya, ya bisa jadi marah nanti, ribut pasti tuh. Ya apa lu mandi begini, kamar mandi begini, nah, itu nggak santri. Ya udah nungguin lama katanya. Pas dibuka giliran dia, waduh berantakan, kotor. Ya uapnya belum keluar. Ya bisa menyebabkan apa? Keributan dan seterusnya. Ya setan masuk di situ, berantemlah dia, ributlah dia. Nah, itu. Ya kita alhamdulillah masih di sini. Kadang kamar mandinya masih lumayan lah. Coba kalau antum di Yaman misalkan, waduh. Ya, yang kebelet bisa nggak kebelet itu, benar. Karena ini kan kloset, ya. Padahal kan secara akal harusnya di situ kan buangnya. Ini enggak, di samping sini, samping belakang sini. Jadi ketika kita masuk, aduh nggak jadi dah. Karena udah kebelet banget itu. Tapi kadang ngeliatnya begitu, udah nggak jadi. Ya pertama ada turun di bandara itu bandara Son'a, yang udah kebelet nih mau kencing. Ya pas buka kamar mandi padahal di bandara ngambang semuanya itu airnya. Ya sekalinya ke ngambang di sini ada, ya sudah nggak jadi kencing dah, malu yang mau kencingnya. Udah pas sampai di hotel baru kencing. Ya nah ini gara-gara apa tadi, tidak mengindahkan ya aturan syariat. Padahal syariat ini menjaga kebersihan. Syariat ini adalah agama fitrah yang betul-betul menjaga apa? Indahnya, bagusnya sebuah kebersihan. Dimana ya? Kita baca tadi pendapat yang pertama dari Ibnu Hazm, beliau mengatakan la yartafi'u mutlaqa, tidak terangkat hadasnya, berarti dia tetap masih dikatakan apa? Junub. Ya, berarti bisa jadi tadi alasannya karena setelah dia nyemplung airnya menjadi mustamal. Airnya mustamal berarti tidak bisa dikatakan mensucikan. Kemudian Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni berkata, Ibnu Qudamah ini Hambali. Ibnu Qudamah ini Hambali. Ya, beliau berkata, in kanal ma'u qullatain fasaida, apabila airnya 2 qullah atau lebih, irtafa'a hadatsuh, maka terangkat hadasnya karena banyak airnya. Ya, kalau hadis yang lain kan kalau lebih dari 2 qullah maka tidak bisa membuat dia jadi keruh atau najis. Walam yata'athar bihil ma, dan air tidak akan terpengaruh dengan orang mandi di dalamnya. Li'annahu la yahmilul khabath, dikarenakan air tersebut yang banyak tadi tidak bisa tercemar karena tadi saking apanya? Banyaknya. Tapi dikatakan beliau lagi, wa idza in ghamasal junub, apabila orang junub itu nyemplung,
awil muhdits atau orang yang dalam keadaan hadas fi maduna al-qullatain, di bawah berapa? 2 kullah. Maka beliau katakan walam yartafi hadatsuhu, hadasnya tidak terangkat. Ya, ini dirinci sama Ibnu Qudamah. Kalau Ibnu Hazm mutlak, mau sedikit mau banyak dia tetap dikatakan junub. Ya, tapi kalau kata Ibnu Qudamah termasuk Hambali, beliau dirinci airnya banyak atau sedikit. Kalau airnya banyak maka terangkat hadasnya. Tapi kalau airnya sedikit tidak terangkat hadasnya. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, berarti Imam Syafi'i termasuk Syafi'iyah, itu pendirinya. Walaupun nggak tepat juga dikatakan pendiri. Karena semua ulama itu, ahlul hadis itu mencari hadis, kemudian dia periksa sahih atau tidak, kemudian beramal dengannya. Hanya saja banyak orang-orang ya mengambil pendapatnya kemudian dipopulerkan. Seakan-akan Imam Syafi'i buka lembaga atau buka kantor namanya Syafi'iyah. Imam Malik buka namanya Hambali. Imam Malik buka namanya Malikiyah. Padahal di sana banyak, ada mazhabnya Sufyan Tsauri, ya Sufyan bin Uyainah, ya ada lagi siapa Ayub Sikhtiyani, banyak sebetulnya. Cuma memang itu dipropagandakan oleh musuh-musuh Islam supaya mengadu domba, ya makanya dipopulerkan 4 mazhab ini. Padahal banyak mazhab itu banyak. Ya, nggak ada dulu zaman dulu ulama ini bikin mazhab, ayo kita bikin partai misalnya, bikin kelompok, ini nggak ada. Ya, ini hanya sebagai propaganda supaya kaum muslimin itu berantem. Dan ternyata kejadian benar. Ya, bahkan nggak mau menikahkan anaknya dengan Syafi'iyah karena dia Malikiyah. Saya nggak mau, nggak sudi punya mantu Malikiyah. Ya, sama zaman sekarang, saya nggak sudi punya mantu Muhammadiyah. Wah, dia NU ternyata. Ya, atau kebalikannya dan seterusnya. Dipropaganda sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran. Apa kata Imam Syafi'i? Berkata yasiru musta'mala, jadilah air itu musta'mal. Wa yartafi'u hadatsuhu, hadasnya terangkat. Li'annahu innama yasiru musta'mala birtifa'i hadatsihi fi. Ya, ini pendapat beliau beda lagi. Ya. Jadi tetap terangkat hadasnya, tapi setelahnya airnya jadi musta'mal gitu. Kan dia nyemplung nih, terangkat hadasnya karena sudah basah. Tapi setelah dia naik, airnya menjadi musta'mal. Begitu caranya. Bukan dia pas nyemplung air jadi musta'mal, tapi dia sudah suci dulu, sudah terangkat hadasnya, baru air yang ditinggalkan menjadi musta'mal. Ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi wallahu alam bisawab, yang rajih hadasnya tetap terangkat walaupun airnya banyak, walaupun airnya sedikit, karena patokannya badannya semua sudah basah. Ya, anggaplah airnya jadi mustakmal, tapi selama dia tidak berubah karena najis dan seterusnya, maka dia tetap bisa dikatakan tohur. Sebagaimana nanti ujung pangkalnya, air itu ada berapa model? Tohir 2 model atau 3 model. Sebagaimana kemarin pegangan kita, air cuma 2. Kalau nggak suci berarti najis. Walaupun memang mustakmal, tetap ya kalau dia munculnya dari yang tohir, maka tetap masih bisa dipakai. Walaupun memang prakteknya orang nggak mau, kadang, tapi tetap aja dia masih bisa digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Senyum ini, mafhum nih. Jadi yang roji terangkat atau tidak hadasnya? Terangkat. Tadi Imam Syafi'i juga bilang terangkat, hanya saja air sisanya jadi mustakmal. Tapi Syekhul Islam misalkan berpendapat, ya dia terangkat hadasnya, ya dan airnya selama tidak ada najis di dalamnya masih dikatakan ya tohur, masih dikatakan tohur, bisa digunakan untuk bersuci kembali. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu hadisnya siapa? Abu Hurairah. Pusing atau pusing belajar fikih ini? Ya? Nah, ini namanya muqaranah perbandingan.
Ya, dan perbandingan pasti harus ditarjih. Harus dipilih yang sesuai dengan ya menurut anak misalkan yang lebih kuat. Tapi kalau antum misalkan belajar lagi, ya menurut antum lebih kuat, dia nggak terangkat ada ya labas haknya antum. Ya ini yang dikatakan oleh para ulama dalam masalah fikih, boleh dia di situ ada kelonggaran toleransi. Ya, yang penting dia pegang dalilnya, ada ulamanya jelas. Tapi kalau dalam akidah nggak bisa dikiaskan. Ya, misalkan ini kan ada ulamanya, ini ulamanya. Ya kita lihat juga dalilnya. Mafhum, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya pokok, yang sifatnya fundamental, identitas seorang muslim atau identitas agama Islam. Maka tidak bisa dia katakan, oh di situ ada silang pendapat misalnya. Nggak bisa, kecuali dalam masail yang sifatnya turunan. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk hadis berikutnya? Fudhal, kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Jadi alasan kenapa airnya itu masih bisa menggunakan karena pada awalnya itu ini pendapat cuma ada dua yang bisa dengan sebesar. Ya karena tadi air cuma dua, kan yang masuk bukan najis. Nih orang anak misalkan junub masuk ke dalam air itu kan, satu sisi anak haram, ya telah melakukan pekerjaan yang haram, dosa kan. Walaupun dosanya kecil, terus badan anak basah semua, sudah sah mandinya, terangkat. Hanya saja tadi menurut yang berpendapat air 3, dia itu jadi mustakmal, karena mustakmal itu salah airnya jadi tohir, karena alasannya bercampur dengan benda suci. Anak kan suci nih, ketika tohur bercampur dengan tohir, maka dia jadi mustakmal tadi. Ya, menjadi apa? Mustakmal. Dan mustakmal menurut mereka itu tohir bukan tohur. Berarti air mustakmal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu menurut satu pendapat. Tapi yang rajih Allah alam, air cuma 2. Kalau enggak suci ya najis, dan suci ya pasti mensucikan. Ya, kecuali antum di situ airnya atau kencing. Nah, ini baru kita bahas lagi. Ya, udah nyemplung, ternyata dia apa di situ? Kencing di situ. Kita baca. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang kalian kencing di air yang tenang, alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Tsumma yaktasilu fih, kemudian mandi di dalamnya. Udah kencing di situ, terus nyemplung mandi. Wali muslimin minhu, dalam riwayat Muslim minhu, berarti minhu diambil gini. Kalau riwayat Bukhari fihi, fihi berarti nyemplung. Ya, kalau riwayat Imam Muslim minhu, dia nggak nyemplung, tapi diambil. Kencing dia nih di situ. Kocak ya nih orang ya. Kencing di situ. Kemudian dia nyemplung. Kalau riwayat Muslim udah kencing di situ, diciduk juga airnya buat mandi. Ya, ada 2 riwayat. Wali Abi Daud, dan dalam riwayat Abu Daud, wala yaktasil fihi minal janabah. Jangan mandi di dalamnya karena dia atau ada janabah. Ya, jadi dia lagi junub, mandi di situ nggak boleh. Nah, di sini ada pembahasan hukum kencing di air yang apa? Tenang. Sekali lagi, hukum asalnya tadi apa kalau ada larangan? Haram. Ya, tapi jumhur mengatakan ini sifatnya adab, maka memberikan faedah apa? Makruh. Kita baca aqwal dari di sini, kita baca dari An-Nawawi dalam Syarah Muslim, beliau berkata, wa in kanal ma'u katsira raqida, kalau airnya banyak dan tenang. Faqala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami itu orang-orang Syafi'iyah, yukrah wala yuhram, hanya makruh tidak haram. Kapan? Kalau airnya banyak. Walau qila yuhram lam yakun ba'ida, tapi kalau ada yang berpendapat haram, ya ini tidak dianggap jauh, masa dekat. Karena tadi ya hukum asal larangan adalah apa? Haram. Mafhum? Dan inilah yang sahih wallahu alam, karena hukum asal larangan adalah apa? Haram. Berkata Imam Malik rahimahullah, hukumnya karahah. Sawaun kana qalila au katsira, sama saja airnya banyak atau sedikit, hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Begitu juga yang masyhur di sisi Syafi'iyah, annan nahya lit tahrim,
bahwasanya larangan itu litahrim, itu haram. Idza kana qalila, kata beliau, apabila banyaknya sedikit. Wa tanzi itu makruh idza kana katsira, kalau airnya banyak. Sama seperti tadi perkataannya An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau banyak itu makruh, kalau sedikit jadi apa? Haram. Tapi kalau airnya tenang tapi luas kayak danau, ya ini nggak masuk dalam bab ini. Ya kita namanya maklum saja, yang diketahui air roket ya segini-segini aja maksudnya. Tapi kalau danau kan juga roket, tuh roket diam kan ya, nggak bergerak ya, maka tidak masuk dalam bab ini. Tapi memang yang afdal adalah menjauhinya. Ya, yang utama menjauhinya. Ada orang tadi kencing di mana? Di air kayak gitu. Iya, ada aja namanya manusia. Kayak tadi anak bilang, ya dia malah beraknya di mana? Di ember itu. Karena uniknya Ibnu Hazm ini kan zahiri. Ya, larangan ini hanya sebatas kencing kata dia. Kalau nggak masalah. Ini kocak kan. Sekarang antara kencing dengan lebih dahsyat mana? Lah pasti. Tapi menurut dia enggak. Orang nggak ada larangan berak kok. Yang ada larangan apa? Kencing. Makanya nggak apa-apa. Bahkan uniknya lagi, kalau saya kencingnya di botol, terus saya tuang di air roket juga nggak masalah. Karena yang dilarang adalah langsung. Ya, kalau dia pakai perantara dulu, terus dituang nggak masalah. Nah, ini termasuk kejanggalan ya mazhab Zahiriyah. Al-muhim itu isiatnya, ya bisa jadi dia dapat satu pahala. Wallahu a'lam bishawab. Muhum ya. Adapun hukum taghawud itu ya fil ma'id daim, berkata An-Nawawi rahimahullah, wa taghawud fil ma kal baul fihi wa aqbah. Ya, buang air besar di air yang tadi tenang tadi itu sama hukumnya seperti kencing, bahkan dia lebih jelek. Ya, ingat kita bahas di air yang apa? Air yang tenang. Air yang tenang itu maksudnya yang nggak ngalir, kayak tadi kolam. Ya, kencing saja dilarang, apalagi gitu. Dan keunikan lagi ya dari mazhabnya Zahiriyah, ya wala taqul lahum uffin, jangan katakan kepada kedua orang tuanya cih gitu. Ya, itu yang dilarang. Tapi kalau mukul nggak masalah, nendang nggak masalah, karena nggak ada larangannya. Maka di sana ada yang namanya ya mafhum mukhalafah, mafhum yang tersirat, bahwasanya Allah kasih yang lebih rendah dilarang, apalagi yang besar begitu. Jadi menurut mazhabnya Zahiriyah, kalau mukul orang tua nggak masalah. Yang dilarang itu kalau ngomong apa? Cih gitu. Ayo kalau nendang dia nggak masalah, nggak durhaka. Ini juga termasuk ya keanehan di dalam bab fikih. Banyaklah unik-unik ya bab fikih itu. Ya bisa jadi apa tadi? Karena memang dia punya asasnya. Zahiriyah itu apa? Ikuti nas saja. Ya. Memang bagus dalam beberapa poin, seperti dalam akidah itu bagus mengikuti yang sifatnya zahir di situ, dalam asma wa sifat. Ya, tapi kalau merambah semuanya global, nanti kacau semua. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang pembahasan berikutnya, hukum kencing di air yang mengalir. Maka sebagaimana nasnya, yang dilarang adalah airnya yang apa? Rakit tenang. Tapi ketika airnya mengalir, maka para ulama ada yang mengatakan boleh, nggak masalah, ada yang mengatakan makruh. Dan yang paling afdolnya ditinggalkan, baik dia besar maupun kecil. Ya, cari tempat yang lainnya, ya jangan menggunakan apa atau kencing di air. Wallahu a'lam bishawab. Jadi larangannya memang sebatas di air yang apa? Tenang. Adapun yang mengalir kan biasanya dia jalan. Ya, bisa jadi dengan jalannya dia akhirnya terurai. Ya, bukan berarti juga seenaknya gitu. Di situ. Ya, kalau 1-2 orang masih nggak masalah, tapi kalau semuanya ini itu tercemar juga akhirnya. Allah a'lam bishawab. Intinya kita bisa ambil pelajaran di sini kaidahnya, kaidah fikihnya, Islam ini menjaga kebersihan. Islam ini menjaga apa? Taharah, menjaga nadhafah. Ya, nanti akan kita temui hadis-hadisnya, ya seperti cukur kumis, ya apalagi mencabut bulu tiak, itu semuanya dalam rangka
kebersihan. Potong apa? Kuku, ya, bulu kemaluan, ya, dan seterusnya. Sunat. Nah, sunat itu banyak penelitiannya menunjukkan apa? Kesehatan. Bahkan ada orang yang sakit dalam itunya, ya, saran dokter apa? Sunat. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia, tetap kata dokternya kalau mau sehat itunya diapain? Sunat. Nah, ini menunjukkan sekali lagi dinul Islam menjaga kebersihan yang sifatnya lahir, apalagi yang batin. Masa iya nggak dijaga? Masa iya nggak disampaikan? Ya, percuma tuh masya Allah wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi akidahnya busuk. Ya. Apa kata Nabi? Seperti buah apa tuh? Wangi, masya Allah. Wah, wangi. Pas dirasa pahit, asem. Apa itu? Buah apa namanya? Royhanah atau apa namanya? Atrunjah. Nanti bisa dicek. Ya. Tapi ada juga dia bagus akidahnya, ya, tapi penampilannya, ini juga kurang juga. Ya, ini buah biasa aja nih. Ya, nggak ada baunya, nggak ada indah-indahnya, tapi pas dijajalin, dimakan, krek, wah, enak. Contohnya buah apa itu? Kurma ya. Kurma kan nggak ada baunya dia, tapi kalau dimakan enak. Tapi jadilah seorang muslim, baunya juga enak, rasanya juga apa? Enak. Ya, jadi hadis ini menggambarkan tentang lahir dan batin. Lahirnya bagus, batinnya juga bagus. Ya. Walaupun ini berat, dikasih yang kedua turun, ya baunya kurang bagus, kurang enak, tapi rasanya enak. Ini jenis yang kedua. Tapi jangan jadi apa? Orang yang cuma zahirnya bagus, nggak taunya batinnya apa? Busuk. Ya. Bajunya salafi, jenggotan, ya. Cingkrang, masya Allah, tapi akidahnya busuk. Ya. Dan juga jangan yang jadi nomor 3, nomor 4. Udah bau busuk lahirnya, akidahnya juga apa? Busuk juga. Ya, sebagaimana udah miskin gak sholat, aduh, udah sengsara dunia, sengsara apa? Akhirat. Ya nggak apa-apa miskin dah, yang penting imannya apa? Bagus. Tapi kalau antum bisa kaya, imannya juga bagus, masya Allah. Ya. Tapi kan kadang susah. Satu sisi kaya, masya Allah, ya bagus lah ininya, ternyata akidahnya juga apa? Bagus. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, ini namanya takdir. Ya, kita hanya berusaha. Allah alam bisawab. Jadi ini yang bisa kita ambil. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti. Allah alam bisawab. Kalau ada pertanyaan, tafadhal. Ada? Hilo mau nanya apa? Oh enggak. Biasanya nanya Hilo. Ya. Ya, nggak masuk larangan, tapi ada juga yang mengatakan makruh. Ya, karena hadisnya berbicara tentang air yang apa? Yang tidak mengalir atau tenang. Allah a'lam bishawab. Kalau buang air kecil posisi berdiri. Oh, nanti ada di adabnya. Ya. Memang yang utama itu duduk, yang afdalnya duduk. Karena Nabi kebanyakannya duduk. Walaupun ada satu masa Nabi pernah berdiri. Ya, dan itu dikatakan oleh para ulama karena di depannya itu sampah banyak. Khawatir kalau Nabi duduk, ya terkena najis yang ada di sampah tersebut, akhirnya Nabi berdiri. Tapi hukum asalnya adalah duduk. Ya, bahkan dalam riwayat lain dijelaskan duduknya seperti apa. Ya, jadi kaki kanannya itu tegak, yang ininya belakang. Ya, walaupun hadisnya ada yang dilemahkan, tapi ya disebutkan juga caranya. Al-muhim duduk. Al-muhim duduk. Dan juga disebutkan juga nggak boleh melakukan nasr. Nasr itu mengeluarkan sisa. Itu Syekhul Islam mengatakan bid'ah. Ya, karena bid'ah di dalam bertoharoh. Ya, jadi dia kencing, kemudian zakarnya diurut dari bawah untuk mengeluarkan yang sisa. Itu namanya nasr. Ya, bahkan lebih parah lagi ada jamaah tabligh ya di kelinting-linting itu tisu. Iya, terus dimasukin itunya. Kata dia masih ada itu basah-basah najisnya. Nah, ini hulu namanya, bid'ahnya nih.
Ya nasr aja, nasr itu mengurut dari bawah. Itu bid'ah. Ya, coba nanti antum pernah lakuin ya. Kayaknya belum keluar tuntas ini, diurut sama dia bawahnya. Nah, itu termasuknya bid'ah dalam taharah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Udah kencing selesai, cuci selesai. Tanpa dilakukan ritual lain. Yo, ikat ininya, perutnya. Terus diurut bawahnya. Nah, lengkap sih. Ya, syarat ini sangat lengkap menjelaskan apapun dari problem yang ada di tengah-tengah umat. Ya, makanya kata Salman atau Abu Darda, ya agama ini udah lengkap. Bahkan dalam masalah khola, buang hajat, dijelaskan dengan begitu detail. Duduknya, bagaimana yang harus dilakukan, ya dijelaskan semuanya. Oh ya, nasr. Nasr itu kayak kita wudhu, dibuang itu. Ya, itu kalau wudhu boleh. Tapi kalau dalam buang hajat, ya, atau antum lagi buang air besar, ini kayaknya masih ada sisa, terus dikodok-kodok gitu kan, ya juga sama maksud. Ya, itu sampai dibahas oleh para ulama. Ya, hanya saja kitanya kurang baca, kurang piknik kan. Ya, jadi kayaknya taunya itu aja. Padahal masih banyak ilmu yang belum kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, wah kan betul kan. Gimana? Gimana ulangin? Gak jelas suaranya. Salat. Iya. Nah, nanti was-was nanti. Ya namanya orang junub ya kerasa lah. Masa enggak? Atau dia lihat ininya. Ya kalau nggak basah ya sudah berarti enggak. Ya jangan masuk was-was di sana. Harus yakin bahwasanya memang semalam dia mimpi basah. Ya, cuma terkadang kan dia malas bangun, ya dingin dan seterusnya, nunggu pagi. Tapi dia udah yakin di atasnya dia telah junub, terus lupa. Ya udah ketika dia ingat dia mandi di situ dan sholat. Ya karena sholat yang pertama enggak sah. Sholat yang pertama apa? Tidak sah. Bahkan di mazhabnya Imam Syafi'i, ya Syafi'iyah lebih tegas lagi. Misalkan dia lupa udah seminggu nih, maka diulang semua tuh sholat seminggu. Ya, bukan hanya itu. Misalkan dia meninggalkan sholat 30 tahun, ya terus dia tobat, harus diulang itu sholatnya. Jadi rapel. Habis sholat duhur dihitungin pokoknya. Takaluf memang. Yang rohnya ya udah sama bertobat, yang lain terhapuskan. Tapi kalau dalam masalah dia lupa, misalkan dia sudah yakin di atas atau di malam harinya dia sudah keluar, ya ternyata dia junub tapi malas keluar mandi karena dingin, akhirnya dia lupa, misalkan ingatnya baru jam 10, ya sudah dia mandi, sholat, ulangi sholat subuhnya, karena nggak sah apanya sholat subuhnya, karena taharah termasuk syarat sahnya sholat, walaupun misalkan jam 12. Ya, namanya orang ingat, masa iya ingatnya udah sebulan. Bukannya lupa itu. Namanya lupa pasti apa? Misalkan berselang 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ingat yang penting jangan was-was itu. Karena setan itu luar biasa kalau dalam masalah wudu, dalam masalah taharah. Padahal basah semuanya nih, keluar, udah andukan. Wah, enggak basah nih. Sah enggak ini saya? Lah, tadi di dalam ngapain? Udah cebar-cebur. Ya sudah. Ya udah sah itu. Ya, atau misalkan dia kepala gini. Tadi udah belum kepala ya? Pegang-pegang kayaknya nggak basah. Ini tadi ngapain begini? Ya jangan sampai setan masuk. Ya bisa jadi 10 kali nanti begini lagi, nggak selesai gitu. Digangguin oleh siapa? Setan. Ya, setan itu jahat ya. Bukan hanya perkara ibadah kita diganggu. Dalam perkara mubah aja. Ya. Ini kira-kira tadi udah dikunci belum rumah? Lagi pergi. Itu air udah dimatiin belum? Setan masuk di situ. Apalagi dalam masalah ibadah. Cukup apa ada lagi? Cukup ya, kita akhiri, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.